Jadi aku untuk ruang nonton drama Korea agak sulit itu, habis untuk melihat itu. Dan pesan moralnya itu yang benar. Dan kadang-kadang udah gondrong, woyo meleleh juga. Oke, sahabat Bentara, kita bertemu lagi dalam seri podcast Bentara Budaya. Kali ini episode kedua, segmen kedua obrolan kita dengan Mas Nasirun. Pada obrolan sebelumnya kita sudah dengar deposito masa lalunya Mas Nasirun ketika pertama kali merantau ke Jogja ya Mas. Dan kita dengar kemarin itu apa ya? Kita nggak pernah tahu bahwa Mas Nasirun mengalami proses yang dari bawah sekali, seperti yang kemarin Mas cerita itu. Dan orang mungkin hanya melihat Mas Nasirun sekarang sebagai perupa yang tenar gitu ya. Populer lah ya, kayak martabak gitu. Populer. Martabak populer. Jadi kita sering kita tidak melihat bahwa di masa lalu itu penuh dengan berbagai proses yang tidak mudah gitu ya. Termasuk ketika Mas Nasirun dipertemukan dengan Pak Sis itu. Dan dari situlah bergulir jalannya Mas sebagai seniman. Nah, aku ingin tanya, kira-kira setelah ketemu dengan Pak Sis, pameran pertama di Mirota Kampus, itu bagaimana kemudian Mas akhirnya tumbuh, kok bisa jadi seniman sampai sekarang gitu? Ya Pak Sis banyak sekali menambah depositonya kira-kira kan, mamanya uang yang di Danamon Bank itu tidak boleh diambil semuanya, jadi hanya boleh 10%. Dan pernah punya pengalaman, mungkin Pak Sis lupa, kalau mau makan di sebuah restoran atau gimana, itu melewati jalan Pasar Beringharjo. Jadi dikasih tahu itu pedagang berambang, itu juga pilihan. Kamu milih itu juga nggak keliru, mereka juga nggak keliru. Kalau kamu sudah diberi kebiasaan menggambar ya tergantung kamu mau betul-betul fokus, betul-betul mau kerja, ada etos kerja yang dibangun. Nah syukur-syukur sampai kita mengekspor ya beberapa ya medium tentulah ya, sebagaimana tanggung jawab kreator sebenarnya. Kalau nanti labelingnya pelukis atau bukan itu nanti publik kan gitu. Makanya aku juga masih ragu. Apakah sekarang udah seniman atau belum? Kira-kira. Yang penting pada penekanannya itu, penekanan proses itu. Itu juga ibuku karena saya agak nakal dari kecil juga selalu begitu. Nanti kamu kalau ada keinginan itu, bukan ambisi pada popularitasnya atau suksesnya, tetapi kamu ambisilah dalam proses, mencintai betul karunia Tuhan yang disebut kebakatan. Nah kebetulan aku suka gambar, barangkali bakat saya itu melukis gitu loh. Gitu loh. Melukis sambil berdagang. Berdagang. Nanti jadi saudagar, bukan nanti. Iya. Masih dagang batik gitu loh. Iya. Itu enggak salah juga, itu kan bagian dari hidup juga sebenarnya kan. Nah, tapi kan Mas juga ya tadi Mas cerita, Mas merespon begitu banyak medium gitu ya. Apakah ini berarti Mas juga kan pasti mencari dong? Iya. Apa yang paling pas, paling sreg sebagai panggilan kreatifnya Mas Nasirun kan gitu? Oh, ibuku dulu punya matuk di antara bambu dan bambu, itu surat-surat itu dimasukkan ke dalamnya. Suratnya tidak sebagus katakanlah undangan pada saat kita booming. Jadi undangan-undangan saya kumpulkan. Ingatan ibuku, almarhumah ibuku itu. Nah, di situ undangan itu saya respon, yang pernah saya pamerkan di Salihara itu. Jadi barang-barang yang terbuang pun bagi saya sebagai medium, karena
Nggak tahu apa ibuku mungkin selalu gini loh. Kalau tidak gemi setiti hati-hati ya kamu nggak usah mimpi itu kamu berhasil. Jadi sekecil apapun kamu ugemi, kamu pegang. Ternyata pasti juga sama cara berikan. Kamu tidak akan bisa besar kalau kecil pun kamu tidak bisa menghargai kan gitu. Oh sama juga ya. Padahal waktu itu belum ada SMS-an. Belum klik, belum ketemu juga. Terus ibu mangan longan, turu longan. Makannya dikurangi, tidurnya dikurangi. Berarti ada ruang untuk berkarya begitu loh. Untuk berkreasi kan kira-kira begitu. Jadi di situ kan ada dampak, walaupun tidak dampak ekonominya kan dampak karyanya itu. Itu bekal yang Mas Nasirun dapatkan dari depositonya nambah saya. Depositonya nambah. Depan nambah hidup ditambahi Pak Sis sama almarhumah ibuku gitu loh. Dampaknya tentunya Pak Sis itu besar sekali. Karena saya lebih dikenalkan banyak keluarga dari keluarga Mirota. Terus klien-kliennya Pak Sis dan sebagainya. Ya. Sudah mulai gaya saya udah mulai dari 200 sudah naik 300. Harganya naik terus. Sampai sekarang ya stabil. Ya, tapi saya ini kesempatan ini saya berterima kasih sekali dari Pak Sis banyak pelajaran hidup. Pelajaran hidup yang sampai hari ini mungkin bisa saya terapkan aja. Akhirnya saya kenal dengan Pak Hung Jin, Tante Gio, Pak Sunario Sampurna, Agung Tobing, jadi itu pengalaman hidup itu bisa saya terapkan. Satu yang menarik juga dari Mas Nasirun selain berkarya dengan berbagai medium ya, adalah Mas Nasirun kayak punya kesadaran untuk menyimpan arsip-arsip dari para seniman atau pemikir atau sastrawan juga ada ya. Dan itu Mas secara sadar mengumpulkannya. Sampai bulan lalu ya, kalau nggak salah bulan lalu atau 2 bulan lalu, Mas kan buka ruang koleksi ya, di studio di Jogja ini gitu ya. Boleh cerita nggak Mas, itu kok Mas punya kesadaran yang lain gitu ya? Kalau perupa yang lain berkarya dan sambil dagang. Tapi kalau Mas lain deh, itu gimana biar tuh? kelihatan saleh lah ya. Nggak, tahun 85 Mbak Puri sebenarnya kalau saya beli buku juga nggak mampu. Perpustakaan sesri juga nggak ada. Jadi kalau clipping saya beli di shopping 10.000. Itu 85, 10.000. Waktu masih SMSR itu, sesri itu. Nah, di situ saya menemukan suratnya Icih Tarmizi, suratnya Sudarso, lukisannya Ki Hajar Dewantara, dan sebagainya. Karena waktu itu kita sedang kreatifnya, mungkin kreatif yang unik juga ya. Jadi kalau 2.500 1 kilo itu nanti dibikin kerajinan, nanti dititik leburkan kan. Oh ya. Dijadikan jenang kertas itu loh. Iya. Jadi aku mendapatkan itu memang dengan kesadaran penuh. Setelah 97 lukisan saya laku, itu kebetulan kampung saya itu ada tradisi sorogan. Sorogan itu juga mencari guru, para senior artis. Nah guru inilah saya kira sebagai sumber untuk kita timba. Rekam jejaknya, kalau sekarang merekam digital katanya. Searching apa? Nah di sana itu guru itu punya pengalaman, pengalaman hidup di pada era-era susah itu, dan punya sandaran kemanusiaannya yang hebat. Oh, baik. Dan bagi saya itu bukan kepintaran, tapi ilmu. Baik. Ilmu bisa menjadi passwordnya kemanusiaan. Top toh? Terus tenang di Google. Jadi kemanusiaan itu sandaran. Kalau makanya pendahulu kita dikenang itu memang tidak berlebihan. Kalau cuman terkenal kayaknya sekarang banyak. Ya. Banyak. Akhirnya saya ingin pengalaman dari guru saya ingin mengenang atas jasa mereka, dan kita secara estafet dari generasi berikutnya. Saya punya kecurigaan begini, ketika saya ketemu dengan Pak Edi Sunarso, dia bilang suatu hari tanpa malam. Ya nggak ada lampu LED, nggak ada lampu. Jadi seniman menunggu fajar menyingsing untuk bisa berkarya.
gawat loh misalnya. Suatu hari tanpa malam, itu mimpi. Nah mimpi-mimpi berikutnya saya berharap banyak seniman suatu saat dihargai, seniman itu bisa memberikan mendapatkan ekonomi dan sebagainya. Rasanya ketika lukisan saya dihargai, yang terpikirkan saya udah belajar ya, udah mereduk ilmu kepada guru saya, masa saya terus cerita mobil mewah. Kan jadinya kan beda dulu. Bandulnya istilah saya. Kalau Anda populer itu satu keberuntungan buat Anda. Anda itu sukses keberuntungannya. Tetapi bandul keseimbangannya mau kemana? Dan Mas Nasirun menemukannya dengan menelisik kembali arsip-arsip dari para seniman terdahulu itu gitu ya. Dari sana belajar lagi terus. Soal nilai tadi yang pada nilai memberikan satu warna tapi bukan warna secara harfiah. Iya. Saya curiga juga. Iya. Avandi saya kira sudah sibuk mewarnai, melukisi jiwanya. Nah, saya kan beda, melukisi kanvasnya. Udah wangun belum ya? Aduh. Naik panjang belum? Iya. Nah mereka enggak. Jembatan bambu ya begitu jembatan bambu, pengemis nyebrang jalan. Nah itu kenapa nggak dicemburui? Saya cemburu banget dong. Dia diberi satu pengecualian misalnya. Iya. Sosok pengecualian. Iya. Yang diberikan satu bakat cara mengaransemennya itu benar misalnya. Iya. Kok saya tidak itu loh. Oh. Gambar pikirannya Iya. beda banget. Tetapi setelah saya ketemu dengan guru saya, setelah saya menemukan archive, jadi saya ngobrol berdasarkan ke archive-an itu. Dan saya menanya sama Pak Fajar, Pak, aku sebenarnya nggak nyaman Bapak dikritik di luar. Apa? Katanya Pak Fajar kecualinya lukisannya nggak laku itu kalah populer sama anak-anak muda. Mungkin kalau lukisan saya untuk motif sarung saya terkenal. Pak Fajar loh. Iya. Gurunya para perupa. Gurunya para perupa. Aku nanya lagi, Pak, kalau lukisan yang like pajang tulisan saya gimana? Iya. Gini Run. Iya. Lebih bagus daripada taplak mejanya dulu. Pak Fajar sih yang bilang gitu ya. Aku dapat karena aku datang ke mereka 2 minggu sebelum Pak Fajar meninggal. Oke. Dan apa yang sebenarnya Mas harapkan ketika Mas membuka ruang koleksi yang di depan itu? Jadi di sana kan ada kalau tidak salah surat-surat tadi disebut surat Izzy Tarmizi, memorabilianya dari Avandi. Terus di situ juga ada beberapa karya-karya lukisan dari para perupa yang kita tidak pernah dengar lagi namanya, tapi sebenarnya penting untuk ditengok lagi gitu. Kata ibu saya lagi ya almarhumah, keberuntungan itu kalau kita punya kesadaran menanam, berbagi, tapi bukan uang, mungkin ruang yang saya dedikasikan itu berbagi untuk diapresiasi regenerasi atau berikutnya. Dan mulai belajar bersyukur. Makanya saya ada zakat kebudayaan, rasa bersyukurnya. Walaupun saya sekarang diterolok-olok. Allah lukisannya jelek, nasibnya aja yang beruntung. Itu saya pegang. Jadi bentuk rasa syukur dan berbaginya. Tentu ingin mengenangkan. Kadang-kadang juga ingin mengenang lah ya, jasa-jasa mereka. Masa yang muda-muda udah centang biru, masa yang para pendahulu kita. Iya, karena kan tidak semua perupa atau seniman punya kesadaran seperti ini. Jangan. Kok jangan? Berharap banyak. Banyak kantong-kantong kebudayaan Jogja ini. Kebudayaan loh, bukan studio.
Dulu kita punya sanggar tidak sekedar untuk gambar, ruang diskusi, ruang meditasi, ruang kontemplasi, ruang sharing. Kalau studio ini kan kalau nggak hati-hati di frame, sekarang di frame lagi di Samsung. Nanti takutnya jadi eksklusif. Iya. Nah itu jadi ruang itu bener-bener ini udah niat banget nih. Iya. Kadang ketika anak istri saya pergi, aku juga masuk ruang itu. Setiap saya melihat lukisnya Pak Fajar, saya ingat sekali bagaimana duduknya Pak Fajar, apa yang diure. Iya. Jadi aku untuk ruang nonton drama Korea agak sulit itu, habis untuk melihat itu. Dan pesan moralnya itu yang benar. Dan kadang-kadang udah gondrong, gue ya meleleh juga. Boleh gondrong tapi hatinya Hello Kitty. Iya. Sorry. Oke. Ya kira-kira begitu. Iya. Dan nggak tahu karena inten ya. Nah, ini kadang-kadang kayak batinnya kayak dialog kembali, pulang ke ruang senyap itu dulu, dialog kembali. Nah, ada budayawan ini sudah meninggal namanya Dr. Sanyoto. Iya. Dia bilang orang-orang visioner kan sebenarnya ada ruang jeda untuk merenung, mengingat warisan masa lampau, dihadirkan di hari ini yang sifat dan karakternya nggak hilang. Oh ya, aku rada lumayan lah ya. Tapi prosesnya gimana? Aku pengen tahu. Apakah prosesnya betul-betul karena visioner atau ternyata kebetulan? Kayaknya sih kebetulan. Kayaknya kebetulan aja ketemu arsip-arsip itu, koleksi-koleksi itu gitu. Anda tua. Kacau. Enggak sih. Gimana? Orang dulu akan berbagi untuk menyebut sahabatnya. Saya ketemu Pak Mujita dia bilang, kamu nanti ditengok kawan saya, Zakaria. Zakaria akan bercita gitu. Dan pernah ada kejadian unik, saya membawa, ya tidak banyak sih sebenarnya, sekitar 5 juta uang. Aku kepingin karyanya Mujita. Tapi Mujita udah di rolling semua. Dan Mujita yang dipamerkan dia punya kandang ayam. Dia cerita, ini loh ayam saya sudah bertelur. Ngapain aku mau nyari lukisan, udah kandang ayam. Dan sudah gak tuli rata-rata kan, udah sepuh, udah 80 tahun. Aku tanya sama Mbak Mujita, Pak Mujita saya kepingin lukisan Anda. Nanti akan saya pasang untuk pendidikan anak-anak sekolah. Mujita bilang begini, lukisan saya itu mahal. Aku udah bawa 5, ya aduh ini cuma bawa 5 juta. Kalau kamu berani 250.000, tak kasihkan. Duh, ya mau lah. Tapi enggak 5 juta tak kasihkan semua. Dalam perjalanan saya pulang di Purworejo, saya di SMS Mujita meninggal. Walah. Itu kan Iya. apa ya? Ini kayak kehendak waktu, Mas Nasirun datang. Itu loh. Datang sebelum ini. Saya tidak melayat Mujita karena dalam perjalanan Purworejo saya sudah dikabari. Itu kan durasi yang sulit ya, menjadi kayak absurd kan. Iya. Kayak absurd. Makanya dibilang kebetulan ya iya, rodo visioner ya. Iya. Di antara itu. Jadi perpaduan di antaranya ya. Karena kan kita masih proses. Iya. Artinya proses ini tidak hanya proses melukis, tapi secuil kesadaran proses kebudayaan ini kan ada. Ongkosnya ya salah satunya ngumpulkan kearkaivan, ketemu pendahulu kita. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya pendahulu kita itu mewariskan pengalaman hidupnya. Oke. Menarik ini Mas, ini kata kunci ya, bahwa kerja kita sebagai seniman, ataukah sebagai manusia gitu ya, nggak cuma berkarya, tapi juga ikut dalam proses-proses kebudayaan dengan cara seperti tadi. Ini kata kunci yang menarik. Kita jeda dulu Mas. Harus. Nanti kita lanjut lagi. Teman-teman jangan kemana-mana. Kita akan bertemu lagi dalam
episode selanjutnya masih bersama Mas Nasirun. Cuman dulu pernah 1000 hari almarhumah ibuku, Iya. karena saya benar sekali saya selalu menggambarkan wayang sebagai sumber ide atau dan cerita wayang dan filosofi dan ornamennya. Iya. Terus saya sekali-kali saya menjadi wayang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Bentara Budaya serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.